Katanya menggunakan gelang yang seperti itu badan bisa terhindar dari penyakit stroke, ini jantung dan sebagainya, macam-macam. Ya. Pernah di satu media jualan alat yang bisa ditaruh di mata. Jadi alatnya ditaruh di mata. Nah, alat ini kalau dipakai akan mampu menyembuhkan orang yang minus, katanya gitu jamaah. Menyembuhkan yang minus. Pakailah di situ apa namanya testimoni. Saya minus sekian anak saya, tapi setelah saya menggunakan ini, minusnya sembuh, sudah nggak pakai kacamata lagi. Oke. Setelah berapa hari itu saya datang ke rumah sakit mata yang di Menteng, apa namanya? Center, ya, Center ya, ya Center yang di mana? Menteng di Jakarta Pusat. Saya datang ke sana, kemudian bertemu dengan ahli retina mata. Nah, beliau ahli retina, beliau. Nah, di situ saya diskusi sama dokter ini, dok, di televisi ada iklan begini-begini, ketawa dia terbahak-bahak. Kenapa? Seumur-umur saya kuliah mata, umur saya habis di perkuliahan mata, sekolah mata, kata dia. Tidak ada cerita hal begitu-begitu. Ini hanya sekedar marketing dan jualan. Nah, ini yang menjadi bahasan menarik buat kita nanti di bahasan di sini jamaah. Yaitu apa? Menggunakan alat-alat yang katanya bisa menyembuhkan penyakit ini dan penyakit itu. Nah, di sini bukan hanya sekedar itu, tapi alat benda-benda ini bisa dipakai oleh mereka menurut keyakinannya ya, bisa menghindarkan diri dari berbagai macam buruk, kebahaya, ya, dan yang lainnya. Penyakit, bencana, bala, musibah, ya, hasad, orang iri, dengki, menolak sihir, guna-guna, dan sebagainya dengan menggunakan benda-benda ini. Ya, oke. Biasanya di mana masyarakat memakai benda-benda ini? Ya, macam-macam bentuknya. Di mana biasa dipakai dan diletakkan? Macam-macam. Ada yang diletakkan di sudut-sudut rumah. Ya, jadi benda-benda yang seperti ini, semisal ini, ada yang diletakkan di sudut-sudut rumahnya, ya, di pojok-pojok rumah, di dinding-dinding rumahnya, di atas pintu dan sebagainya ya. Pokoknya ditaruh di sudut-sudut rumah, di depan rumahnya, dan juga ditaruh di mobil dia, ya, ditempel di mobil atau digantung di mobilnya. Ya. Kemudian dipakaikan pada binatang ternak. Biasanya dipakai dikalungkan atau dibuatkan sejenis benang yang bisa ditempel di tangan, di kaki, di leher dan sebagainya. Kemudian dipakaikan pada anak, bisa jadi dalam bentuk kalung, biasanya dipakai anak atau gelang. Dipakai sendiri sebagai kalung atau lainnya. Kita contohkan tadi, ditaruh di toko atau ruko atau di kantornya dia. Nah, ini berbagai macam fenomena yang terjadi berkaitan dengan benda-benda yang tadi itu. Yang menarik nanti dengan tanya jawab ya, mungkin kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Ya. Ini kemudian berikutnya, sebelum kita masuk ini kita kasih pengantar dulu ya. Kenapa memakai gelang, kalung dan sejenisnya dikategorikan syirik? Nah, kenapa ini? Kenapa memakai gelang-gelang, kalung dan sejenisnya dikategorikan syirik dengan tujuan yang tadi, ya, dengan tujuan yang tadi. Kenapa? Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjawab, memakai benda-benda seperti ini termasuk syirik karena dia menetapkan, perhatikan ini, menetapkan sebab yang tidak dijadikan Allah sebagai sebab. Baik syar'i maupun sebab qadari alami. Maka dia telah menjadikan sekutu selain Allah. Sebagai contoh, membaca surat Al-Fatihah
adalah sebab syar'i akan kesembuhan, minum obat pelancar kata beliau sebagai sebab alami akan kesembuhan dari sembelit gitu, karena dia diketahui melalui penelitian. Oke, maksudnya gini jamaah. Jadi seseorang pakai apa ya, gelang ya, apa contohnya ya, nggak ada ya, gelang lah, kalung apa gelang atau apa saja. Tujuannya apa? Ya tadi terhindar keburukan, bencana, bahaya, sembuh dari penyakit, terhindar dari penyakit, biar nggak kena sihir, biar nggak kena guna-guna, balak, bencana, apa saja. Dia menggunakan ini. Nah, saat itu dia telah melakukan perbuatan syirik. Ya, dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini penjelasannya. Ada sebuah namanya sebab. Nah, sebab ini kan sebab ada hukum, ya. Ada hukum jamaah. Hukum ini muncul karena apa? Karena sebab ini. Ya kan? Hukum muncul karena sebab. Contoh, kentut, maka menjadi sebab adanya apa? Wudhu. Minum jus, apa namanya? Jus anggur. Boleh nggak jemaah? Boleh. Kapan minuman anggur itu jadi haram? Hah? Kapan minuman anggur jadi haram? Nah, sebabnya kan kapan jadi haram minuman anggur? Ketika diminum mabuk. Nah, mabuknya ini. Enggak, saya enggak mabuk kok. Kalau banyak mabuk, kalau dikit enggak. Yes, yang penting mabuk. Mau dikit, mau banyak, teler. Ini sebabnya. Gitu kan? Oke, sebab, bicara tentang sebab di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Sebab itu beliau sebutkan ada dua. Sebab yang boleh, sebab yang dilarang, bahkan ini masuk pada syirik. Ya, sebab boleh itu ada dua, syar'i dan qadari. Qadari ini alami, alam. Ya alam. Syar'i ini disebutkan yang dimaksud syar'i itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa namanya? Contoh, bacaan Quran. Bacaan Al-Quran. Madu. Terus apa lagi? Jintan. Iya. Jintan hitam. Ya, contoh. Jintan hitam. Habba sauda, ya, dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya. Ruqyah, apa namanya? Bekam. Nah, ini kan semua sebab, ya, sebab. Sebab apa? Sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan. Kesembuhan. Nah, ini sebab kesembuhan. Nah, sebab kesembuhan. Secara syar'i disebutkan boleh berarti. Kenapa? Karena syar'i menyebutkan kalau kita baca Quran itu buat obat hati dan obat fisik. Baca Al-Fatihah, obat hati dan obat fisik. Penyakit hati dan penyakit fisik bisa di ruqyah. Ruqyah kan? Kemudian madu disebutkan dalam Al-Quran, syifa, obat. Kemudian bekam disebutkan di dalam hadis.
Kemudian kayak jintan hitam disebutkan dalam hadis. Ya. Secara syar'i berarti ini jadi apa? Sebab akan apa? Kesembuhan. Berarti sebabnya boleh? Boleh karena memang syar'i yang menyebutkan. Oke. Sebab alami maksudnya apa? Melalui dijelaskan oleh beliau kenapa? Dilakukan melalui penelitian. Ini penelitian. Dan dari penelitian ini terlihat dampaknya atau pengaruhnya, ya pengaruhnya secara nyata alias zahir. Nah, dampaknya secara nyata, secara zahir. Seperti contoh yang tadi itu, minum ini bisa nyembuhin ini. Apa? Nyata kok. Memang real, nyata. Kalau minum ini akan bisa begini. Ya, kebanyakan terong lemes gitu umpamanya jamaah ya. Nah, ini boleh karena memang ini didasarkan atas apa? Nyata memang. Baik penelitian, kelihatan orang sembuh gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah di sini jamaah. Ini yang jadi masalah. Ini yang syirik. Dia membuat sebab dilarang termasuk syirik di sini. Kenapa? Kenapa? Ada sebab tidak ada dalam syariah. Syariah secara alami juga tidak. Nah, berarti kalau dia menetapkan ini, berarti dia menetapkan sebab yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau sebab ini berarti boleh. Tapi kalau membuat sebab yang tidak berdasarkan dua alasan ini, berarti yang dia lakukan itu kategorinya apa? Jamaah? Syirik. Gitu. Coba pikirin, pakai gelang jamaah. Gelang buat apa? Nolak balak. Apa hubungannya balak sama gelang? Korelasinya apa? Nggak ketemu. Ya, yang belajar ilmu genetika atau apa? Ilmu apa? Virus-virus ini kan gitu ya. Yang belajar virus-virus ini atau orang yang biologi atau fisikawan bingung dia. Apa korelasinya gelangmu sama penyakit, sama virus, sama ini, sama bencana dan sebagainya. Yang belajar geografi bingung apa hubungan fenomena alam sama gelang yang kamu pakai. Anda ilmunya belum nyampe. Ini adalah kekuatan, kekuatan sihir. Nah, disitulah akhirnya menjadi hal yang bersifat syirik. Ini bisa menyembuhkan penyakit. Dokter bingung. Kalau memang bisa menyembuhkan penyakit, ya udah nggak usah bikin rumah sakit. Berhenti aja di depan rumah sakit Pak, nggak usah rumah sakit operasi, Bapak pakai ini sembuh murah meriah Pak, cuma 50.000, 100.000. Nggak usah bikin rumah sakit, nggak usah kuliah kedokteran. Ini hal yang tidak logis sekali. Berarti dia menetapkan sebab yang tidak dibolehkan dalam syariat, tidak ada dalam syariat. Dan secara alami penelitian nggak ada penelitian yang membuktikan itu. Yang ada apa? Di mata sales dan marketing dagangan. Ini yang menjadikan permasalahan ini akhirnya jadi syirik. Ini alasannya aja. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Apa itu termasuk syirik besar? Nah, kita mengkerucut lagi bahasannya nih. Ya, apa itu termasuk syirik besar? Nah, kita baca nih. Tergantung pada keyakinan pelakunya. Tergantung sama gantungan nih, hatinya. Tergantung sama hatinya. Apa itu? Lihat, jika dia meyakini, tulisannya salah ya? Iya ya seharusnya ya.
benar. Meyakini bahwa benda-benda itulah yang bisa menghindar dan menjauhkan mereka dari berbagai macam keburukan. Lihat, benda ini yang memang bisa, ini benda keramat Pak, hebat Pak, dahsyat nih. Oh, dari gading ini, dari batu yang ditemukan dari gunung ini gelang dari keramat lah, ini apa kain perawan lain, wah wis kain perawan lah, ini janda bolong lah atau apa kan macam-macam sekarang. Ya, berbagai macam keburukan itu memang benda ini yang bisa menghindarnya, menolaknya. Dan dia meyakini pula, iya ya benar seharusnya iya bukan. Ya. Dan dia meyakini pula benda-benda itulah yang dapat mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesembuhan. Ya. Jadi dia meyakini benda itu yang dapat mendatangkan kebaikan dan keselamatan dan kesembuhan. Jadi bisa menolak bala, bisa mendatangkan kebaikan. Apa? Ya benda ini sudah. Tidak ada sama sekali campur tangan Allah di situ, tidak ada. Benda ini murni, tentu ini syirik besar. Syirik pada rububiyah Allah. Ya, syirik pada rububiyah Allah. Apa itu yang dimaksud rububiyah? Nah ini pada bahasan kita yang lalu bicara tentang al-asma wa sifat. Nama-nama Allah yaitu Rabb, sifatnya rububiyah. Apa itu? Dalam hal penciptaan, dalam hal apa? Pengaturan, dalam hal kekuasaan, dalam hal an-nafi'u wad-dar yang bisa memberikan manfaat dan keburukan, al-mu'ti, al-mani' yang bisa memberi, yang bisa menghindar, yang bisa menahan, asy-syafi yang bisa menyembuhkan, al-muhsin yang bisa memberikan kebaikan, al-jud wal ihsan yang bisa memberikan kedermawanan dan kebaikan, yang berkuasa di alam semesta ini. Seakan-akan semua itu ada pada benda dan kalung alias batu itu tadi. Waduh, parah dong. Parah. Ini syirik besar ini. Jangan main-main ini. Kalau dia meyakini ini kekuatan, ini the powernya di sini yang bisa menghindari mereka dari keburukan dan mendatangkan kebaikan. Saat itu dia berbuat syirik besar, waliyadzubillah. Ya. Terus berikutnya, apa bisa dikategorikan syirik kecil? Apa bisa dikategorikan syirik kecil? Coba lihat, jika dia meyakini bahwa benda-benda itu hanya sebab saja, benda-benda itu sebab saja, Allah yang memberi kebaikan dan keburukan. Dia meyakini Allah yang menurunkan kebaikan dan keburukan. Tapi benda-benda itu dijadikannya sebab untuk mendapatkan kebaikan dan menghindar keburukan. Ini termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa yang tidak Allah jadikan sebab atas itu. Karena dia meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebab atas itu. Bingung ya? Ini termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena dia meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebab atas itu. Maka dia telah membuat sekutu dengan penetapan hukum dengan sebab itu, dan Allah tidak menjadikan benda-benda itu sebagai sebab. No, balik lagi ke sini jamaah. Ya, ke sini coba. Nah, di sini nih. Ini dia menentukan sebab, ya. Dia membuat sebab di sini, menentukan, ya, menentukan sebab. Sebab apa? Kesembuhan. Ya, kesembuhan. Dia menentukan sebab. Padahal Allah tidak menentukan, padahal Allah tidak menentukan sebab itu.
alias dia apa? Alias ngarang. Ngarang jamaah, bikin sebab sendiri. Ya, berarti dia bikin sebab sendiri. Nah, ini yang menjadikan dia terkena apa? Syirik kecil. Jadi bedanya yang besar dengan yang kecil apa tadi? Kalau besar dia murni 100% dia yakin bahwa benda ini yang bisa menolak bala. Murni 100% dia meyakini bahwa benda ini yang bisa mendatangkan kebaikan. Ini syirik besar. Syiriknya rububiyah lagi. Ya kan, berkaitan dengan penciptaan, pengaturan alam. Kalau dulu, wah kamu nggak cocok kerja di sini, kamu cocoknya kerja di sono. Kenapa? Karena bintangmu bukan ini, bintangmu itu bintang kejora. Jadi kerjanya jadi tukang kebun. Umpama, zodiak tahun ini, wah sibuk tuh anak muda tuh nyari-nyari zodiaknya. Ya, nanti ada pembahasan tentang zodiak. Wah, jadi ramalan-ramalan ini akhirnya dijadikan pegangan. Benda-benda ini akhirnya diyakini bahwa inilah yang memiliki kekuatan. Super kata mereka. Ya. Ini syirik besar. Tapi kalau syirik kecilnya dia masih yakin sama Allah. Allah yang menurunkan kebaikan, Allah yang menurunkan keburukan, Allah yang memberi kebaikan dan Allah yang menolak dan menghindar keburukan-keburukan itu. Allah semuanya Allah. Saya minta sama Allah. Cuman gelang ini hanya sekedar apa? Perantara saya. Hanya sebab saja. Hanya sekedar apa? Sebab. Ya ini cuman sebab kok. Saya minta sama Allah. Udah kamu jangan lebay begitulah. Wah ngamuk dia. Biasanya gitu. Ini hanya sekedar perantara. Kayak kamu pakai jam tangan. Buat apa jam tangan kamu? Itu kan cuman sarana ngelihat waktu. Berarti jam tanganmu itu syirik dong. Ayo jamaah. Kamu pakai handphone. Handphone kan buat alat buat komunikasi. Berarti kamu pakai handphone itu syirik. Berarti kamu pakai mobil. Mobil itu juga alat transportasi. Berarti itu syirik. Saya juga pakai ini sebagai alat komunikasi. Udahlah jangan dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Ini gara-gara ngaji sama sono. Wah adalah. Udah mau jualan gado-gado dia diaduk jadi satu jamaah. Ya, diaduk utek-utek jadi satu sama dia. Ya, ini kalau orang jahil repot memang ya. Nah, kenapa dia masuk kategori syirik kecil? Karena ini jamaah. Dia ini membuat sebab. Ya, sebab ini cuma sebab kesembuhan. Dia membuat sebab, tapi sebab yang dia tetapkan itu tidak ditetapkan oleh Allah dan secara penelitian tidak. Ya. Kalau dia mengatakan, loh Anda pakai jam tangan. Saya tidak menggunakan jam tangan sebagai sebab kesembuhan atau menolak bala. Tidak. Jam tangan hanya saya pakai alat untuk melihat waktu. Mobil tidak saya pakai untuk kesembuhan. Ya, nggak ada orang pakai mobil biar sembuh. Wah nggak waras Pak, capek yang ya. Ya kan? Tidak. Itu hanya sekedar alat transportasi. Kalau gelang, kalung dan sebagainya yang dia pakai, ini bukan alat, tapi itu sebab kesembuhan. Sebab untuk terhindar dari bala, musibah, bencana, ini dia jadikan sebab. Apakah itu sebab? Ada dalam syariat Islam? Tidak ada. Apakah ada sebab itu dari sisi ilmu pengetahuan teknologi? Ada keterkaitan antara itu? Ditertawakan sama para ahli-ahli pakar-pakar itu. Enggak, ini katanya yang menentukan pakar. Ya pakar apa? Pakar mistik. Ya, ini permasalahannya yang harus difahami jamaah. Oke, habis selainnya. Ya. Bagaimana mengetahui itu sebab syar'i atau bukan? Ini di penjelasan lagi ini buat pengetahuan aja. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, mengetahui sesuatu itu sebab dengan dua cara. Dalil syar'i yang tadi saya jelaskan itu seperti madu, membaca Al-Qur'an, keduanya disebutkan dalam ayat-ayat Qur'an. Boleh dong saya pengobatan dengan madu. Oh, boleh. Ya, apalagi madunya yang asli jamaah, ya.
Madu apa? Yaman. Saya punya stok 1 ton, 2 ton. Madu apa sing bisa ngeluarin seton jamaah? Belum lagi kan nggak masalah. Coba pikirin deh. Ini baru dari satu distributor. Distributor yang lain juga punya 1 ton, 2 ton. Tawon apa jamaah bisa melahirkan seton madu? Kistul Hindi lagi rame, Kistul Hindi. Saya nggak sahih hadis Bukhari itu Kistul Hindi itu. Cuman hadisnya sahih. Cuman kita tahu kalau kayu ini Kistul Hindi itu dari mana. Terus sekarang diproduksi massal. Kayu nih sopo. Kata orang Surabaya, kayu nih sopo. Coba pikirin produksi massal. Sembuh Ustaz. Ah, nanti dulu dibahas sama Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini. Madu Kashmir, madu Yaman. Seton, satu distributor punya 2 ton seton. Distributor lain punya 2 ton. Itu, waduh, fa'arsalna alaihim. Apa Allah turunkan dari langit. Kayak burung ababil begitu kali ya. Apa, madu nih siapa jamaah? Ada teman ngasih tahu saya ini Ustadz madu sidar paling setahun sekali saya dapat madu kayak beginian. Hah? Dekku madunya siapa Ustadz? Nggak tahu Ustadz madunya siapa tuh. Harus berhati-hati ya jamaah. Ya madu hutan. Emang hutannya segede apa jamaah madu hutan terus keluar tontonan ya. Ya. Oke lah, sudahlah. Ini hanya renungan sedikit. Kemudian melalui kadar tulisannya sebetulnya kodar teman bahasa Indonesianya kan gitu. Tulisan saya ejaan ini melalui kodar yaitu alami jalur penelitian seperti kita mencoba sesuatu dan kita mendapatinya bermanfaat pada penyakit ini. Lihat ini. Mencoba sesuatu dan kita mendapatinya bermanfaat pada penyakit ini. Dan ini pengaruhnya harus sangat terlihat, bukan faktor psikologis. Nah, perhatikan, bukan faktor psikologis. Seperti mereka yang memakai gelang atau memakaikan benang pada binatang ternak, lalu dia merasa kondisinya membaik, penyakitnya hilang karena keyakinannya itu. Tentu merasa teringankan penyakitnya itu karena faktor psikologis. Psikologi seseorang tidak bisa dijadikan dalil syar'i untuk penetapan sebuah sebab syar'i. Ada psikologi seseorang ya, psikologi seseorang dijadikan obat bagi dokter. Nggak ada, dokter fisik nggak ada. Tapi faktor psikologi berpengaruh. Berapa banyak pasien itu hanya ngelihat dokternya tok sembuh. Contoh nih, ada satu anak lulus kedokteran dengan nilai summa cum laude, nilai sempurna. Ya. Kemudian ada keluarganya sakit. Nah, ya jatuhnya neneknya apalah sakit gitu ya. Lalu anaknya bilang, ya udah ini aja yang ngobati. Oh, enggak. Kamu anak dari anak kemarin sore ngobatin gue, katanya kalau di Jakarta ya. Padahal ini cucunya ini lulus summa cum laude di rumah sakit di kampusnya. Terbaik semua nilainya 10, 10, 9,5, 10. Nilainya hebat nih anak. Nggak, saya punya dokter sana. Kenapa? Inilah. Terkadang ngelihat orang itu, ngelihat dokternya tok minum sekali obatnya sembuh. Cocok. Jadi psikologi itu nggak bisa dipungkiri, itu menyembuhkan. Tapi apakah itu dikatakan sebagai obat? Enggak. Ya, memang itu berpengaruh, nyata, real, iya. Ya, ini yang harus difahami. Kenapa? Dia pakai gelang. Bener kok stroke-nya sembuh, dia hilang. Bisa jadi itu psikologi dia. Memang Allah takdirkan dia sembuh. Kebetulan dengan pakai gelang, Allah takdirkan dia sembuh. Sehingga orang mengatakan sembuh itu dalil akan kebenaran. Tidak, sembuh bukan berarti dalil kebenaran. Kedukun, sembuh dia kedukun. Bukan berarti dukunnya benar, tidak. Karena memang perdukunan itu nyata, mistik itu nyata, kolaborasi dengan setan itu nyata. Bukan berarti perbuatan Anda ini boleh, tidak.
pahami ini dengan baik. Ya, kita akan selamat dari berbagai macam kesyirik. Oke, kita masuk di dalilnya sekarang. Nah, kita lihat dalilnya ini jamaah. Bab yang ke-7 ya. Termasuk syirik memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Oke, kita lihat hadisnya, dalilnya. Dalilnya dulu dari ayat. Allah berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Qul, katakan, afara'aitum, tidakkah kalian itu melihat? Nah, ma tad'un, yang kalian minta-minta. Tad'un, minta-minta. Doa, minta. Ya. Ma tad'un, cobalah kalian lihat. Apa yang kalian minta-minta itu? Min dunillah, selain dari Allah. Selain dari Allah. Termasuk apa? Sesama manusia, jin, gelang, kalung, dan sebagainya termasuk di sini. In aradani Allahu bidurrin. Jika Allah menghendaki keburukan pada diri saya, Allah takdirkan si fulan sakit, Allah takdirkan terjadi bencana. Hal hunna kasifatu durrih, apakah benda-benda itu yang mereka yakini tadi itu mampu menghilangkan keburukan tadi? Nggak bisa lah. Allah nantang ini kok, nggak mungkin. Au aradani birahmah, atau Allah menghendaki rahmat pada diriku. Hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah benda-benda itu mampu menahan rahmat yang bakal Allah turunkan? Dabrus katanya orang, asal bunyi jemaah. Na'udzubillah. Ya. Nggak mungkin lah itu semua bisa menghilangkan keburukan dan menahan rahmat Allah, nggak akan bisa. Qul, untuk itu solusinya apa? Inilah Al-Quran. Ya, memberikan larangan dan ngasih solusi. Qul, katakan, hasbi Allah, cukup Allah yang nolong saya. Masya Allah. Ini tauhid luar biasa. Qul, katakan, hasbi Allah, cukup Allah yang nolong saya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Orang-orang yang bertawakal hanya menyerahkan semua sama Allah, bukan sama benda. Allahu Akbar. Berarti ayat ini memberikan apa makna? Bahwa kita dilarang dan termasuk syirik, apa itu? Menggantungkan kebaikan dan keburukan kepada selain Allah. Menggantungkan kebaikan dan keburukan kepada selain Allah. Ya, termasuk apa? Ini kalung, kemudian gelang yang dia pakai dengan tujuan-tujuan yang seperti ini. Tidak akan bisa dia menghilangkan keburukan, tidak akan bisa dia mendatangkan kebaikan, tidak akan bisa. Terus gimana? Serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya Allah yang bisa menolong kita. Ya, saya pakai gelang, ya hobi aja lah. Nggak ada keyakinan menolak bala, menyembuhkan penyakit, nggak, hobi aja. Cincin, ya pakai batu akik, pakai batu ada apa? Batu putri salju atau batu apalah namanya, macam-macam. Hobi aja, nggak ada tujuan apa-apa. Hobi, ya nggak ada masalah kalau sekedar hobi. Tapi kalau dengan tujuan-tujuan yang disebutkan tadi, wah ini bisa syirik. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa musibah atau sesuatu yang buruk? Qul hasbi Allah, katakan cukup Allah yang nolong saya. Untuk itu saya serahkan semuanya sama Allah. Hasilnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, pasti Allah akan cukupi kebutuhannya. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayru yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Andai kalian berserah diri sama Allah, pasti Allah akan ngasih rezeki kalian dari jalan yang tidak
sangka-sangka. Allah. Dan ini contohnya banyak sekali. Ya, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kamu serahkan semua sama Allah. Semuanya pasti dikasih jalan keluarnya. Dan itu kita serahkan karena kalau kita berjalan di atas tauhid, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Subhanallah ya. Ada bagian keuangan dari sebuah yayasan. Pas di akhir bulan Ustadz, rekening yayasan itu cuman ada 10 juta Ustadz. Padahal harus menggaji para pekerja-pekerja yang terlibat di yayasan ini. Cukup banyak ya. Harus menggaji mereka. Rekening habis. Sebagai sudah tawakal. Pas tanggal harus membayar gaji mereka, sudah datang duit ke rekening, yang ini transfer, yang ini. Subhanallah, dana yang masuk itu pas persis buat gaji karyawan yang di yayasan. Dan ini terjadi, subhanallah Ustadz, cerita sama saya, kok setiap bulan Ustadz. Jadi kita udah ya tenang aja. Kita bukan bisnis di sini. Kita yayasan dakwah. Ya, subhanallah jamaah. Inilah. Kita kalau berserah diri sama Allah, kita serahkan semuanya. Pasti semua ada jalan keluar yang terbaik yang bakal Allah berikan. Oke, dalil yang kedua. Nah, Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan besi. Maka beliau bertanya, "Mahadihi, apa ini Mas? Apa ini bro? Kang?" gitu ya. "Apaan ini?" "Qala minal wahina." Ini penangkal sakit, ini kekuatan ini. Ini gabungan dari kekuatan alam dan kekuatan tubuh. Akan melahirkan peredaran darah yang sangat kuat. Karena dia mengandung sebuah batu yang hanya ada di lapisan bumi yang sini. Ini mengandung unsur kekuatan. Udahlah terserah kamu deh. Minal wahinah. Ini buat nangkal sakit. Biar gak gampang sakit. Ya, biar gak kena guna-guna. Biar gak kena sihir. Biar terbebas dari mara bahaya. Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Inza'ha." Copot enggak? Copot. Buang. Lepas. Kata Nabi SAW, lihat. Tegas bahasa. Copot. Lepas. Buang. Nah, suatu yang syirik dilarang harus tegas. Fa innaha la yaziduka illa wahna. Lihat. Karena dia hanya akan menambah kelemahan pada diri kamu. Justru kamu itu bukan sembuh, tapi justru diri kamu tambah lemah. Apanya yang lemah? Imannya lemah. Karena dia telah melakukan perbuatan syirik. Jiwanya, hatinya tergantung dengan syirik-syirik ini. Aduh, saya hari ini lupa sih, gak bawa gelang, gak bawa jimat. Nabrak deh akhirnya. Wah bener tuh, alat tuh benda dahsyat. Anak berapa hari make, tapi nggak ada apa-apa. Giliran saya nggak make kok ketabrak, kecelakaan. Man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Kata Rasulullah SAW, siapa yang hatinya tergantung dengan sesuatu, Allah jadikan dia ketergantungan dengan itu nanti, terikat dengan itu. Na'udzubillah. Jadi lemah akhirnya jiwanya. Tambah syirik, tambah banyak. Fa'innaka, yang kedua, lau mutta wahya alaika ma aflahta abada. Lihat tuh sabda Rasulullah SAW, jika kamu nanti wafat, mati, sedangkan gelang ini kamu pakai, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena dia melakukan syirik yang bisa kekal di neraka selama-lamanya. La haula wala quwata illa. Ini hadis cukup jelas, tajam, ya, berkaitan dengan apa? Dengan materi ini.
Ya. Kemudian dari riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadis marfu'. Marfu' ini maksudnya ini adalah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantungkan tamimah. Apa itu tamimah? Coba lihat catatan kakinya. Coba lihat terus ke bawah. Nah, tamimah itu apa? Gedein dong, mata anak nggak kelihatan nih. Gedein dikit. Nah, tamimah itu apa? Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan sebagainya. Kalau orang kita namanya apa ya? Apa namanya? Sesuatu yang dikalungkan di leher anak untuk menangkal penyakit dan kejahatan yang lain. Apa ya? Kalung hitam itu loh jamaah yang ditaruh di leher. Ya jimat sih sebetulnya ya. Siapa yang menggantungkan tamimah? Siapa yang memakai wada'ah? Ya, kita lanjutkan hadisnya Pak. Siapa yang menggantungkan tamimah fala atamallahu lah. Semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Aduh jamaah yang doain Rasulullah SAW ini. Siapa yang pakai tamimah-tamimah ini, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Berarti apa? Tambah nyungsep dia tambah berada dalam penderitaan. Yang kedua, man ta'allaqa wada'atan. Siapa yang menggantungkan dirinya memakai wada'ah. Apa itu wada'ah? Nah, kita lihat catatan kakinya lagi. Wada'ah. Mana kejauhan nanti? Waduh, jauh banget. Masya Allah. Wada'ah. Wada'ah. Sesuatu yang diambil dari laut menyerupai rumah karang. Ini banyak nih. Bisa dipakai apa namanya? Gelang ya, kalung gitu ya. Menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit, termasuk dalam pengertian ini adalah apa? Jimat. Ah, itu Jawa. Jadi ini termasuk jimat-jimat itu loh. Na'udzubillah. Fala wada'allahu lah. Semoga Allah tidak akan memberi ketenangan pada dirinya. Allahu Akbar. Berarti hidupnya penuh dengan apa? Gelisah, galau, stres. Semakin stres dia pakai gitu. Wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Di riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang menggantungkan tamimah, mengalungkan tamimah, pakai tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Oke, jelas sekali ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Nah, pakai benang obati sakit panas. Itu reaksi kimianya dari mana itu munculnya ya? Penelitian dari mana itu? Apa itu hubungannya? Sama sekarang jualan gelang-gelang, kalung-kalung yang di TV-TV itu mengandung batu ini diciptakan oleh profesor ini ya, mau profesor mau apa syirik jamaah, profesor syirik gitu. Mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah. Lihat, benangnya diputus, dibuang, lalu dia baca firman Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Lihat, dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik. Jadi banyak orang-orang yang mengaku dirinya beriman, tapi kenyataannya mereka banyak berbuat syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Inilah fenomena kemusyrikan yang terjadi. Jadi kesimpulannya apa? Satu, dilarang keras memakai gelang, benang, dan sejenisnya untuk maksud-maksud seperti di atas. Dinyatakan bahwa sahabat tadi apabila mati sedangkan gelang dan sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, tidak akan beruntung. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik asghar lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Anggap dia
kategori memakai benda ini syirik kecil. Tetap aja syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Kan ada dosa besar. Di atasnya dosa besar syirik kecil, di atasnya syirik kecil ya syirik besar. Jadi syirik kecil jauh lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya, oke, kita lihat pelajaran lain apa yang disebutkan di buku ini. Syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan karena nggak ngerti, nggak ada alasan. Kok saya nggak ngerti waktu itu, nggak ada alasan. Karena ini yang wajib harus dia pelajari, nggak ada alasan. Lalu terus sekarang gimana dong Ustaz? Taubat kepada Allah agar Allah mengampuni dan menghapus semuanya. Ya, taubat kepada Allah agar Allah menghapus semuanya. Terus yang keempat, gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna untuk menolak atau mengusir suatu penyakit, bahkan tambah bahaya. Ya, sebagaimana hadis Nabi tadi, justru akan menjadikan diri kamu malah tambah lemah, tambah bahaya, tambah bahaya. Mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan syirik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Oke, silakan pertanyaannya. Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas materinya Ustadz hari ini. Teman-teman sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan di-unmute. Siapa dari mana? Kalau belum ada yang sedang menulis. Ini sudah ada yang menulis duluan Ustadz tadi di grup WhatsApp, Ana bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ustadz dan keluarga dimanapun berada, serta dilimpahkan segala rahmat dan perlindungan kepada Ustadz dan keluarga, juga para admin dimanapun berada. Mohon nasihatnya dari Ustadz, bagaimana menasihati anak yang menjelang dewasa, usia 13 tahun, yang hobinya menggambar anime. Dan ini tidak dilarang atau bahkan mendapat dukungan dari bapaknya. Sampai saat ini sama sekali tidak mau mendengar untuk menghentikan menggambar makhluk melalui anime. Apa yang harus saya selaku ibunya perbuat? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nah, disinilah perlu penyamaan persepsi. Jadi antara ayah dengan ibu orang tua ini harus sama dulu persepsinya terhadap satu permasalahan ini. Jadi dua-duanya ketika mendapati satu kasus, ya dua-duanya harus satu persepsi. Bahwa menggambar makhluk yang punya roh secara utuh itu haram hukumnya. Nah, dua-duanya harus memahami itu. Jadi jangan sampai sang ibu ngelarang, sang ayah malah dukung, memberikan dukungan secara jelas. Nah, di sini sulit, anak akan memilih apa yang dia sukai. Ya, apa yang dia sukai. Jadi persamaan dulu, persepsi dulu antara orang tua. Nah, ini penting. Untuk apa? Untuk memulai dari diri kita sendiri dahulu. Kita mulai pendapat itu, keyakinan itu pada diri kita. Nah, dari situlah baru kita tegur kepada anak. Ya. Tapi kalau ibu negor, orang ayahnya yang nyetujui, malah dibeliin macam-macam, disupport sama ayahnya, dikasih jempol dua sama ayahnya. Lalu ibu malah negor dan melarang dia, nggak dihargai ibu. Ya, anak nggak menghargai. Sama juga anak gemar musik. Si ibunya udah ngaji, ngelarang. Tapi malah anak sama ayahnya bareng-bareng dengerin musik. Malah dibuatkan home theater lagi di rumahnya. Ya sudah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus ada persamaan persepsi dulu. Ya, duduk dengan suami Anda, bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan itu. Nanti akan kita masuki di bahasan di Riyadhus Shalihin. Nanti akan ada insya Allah bahasan tentang larangan melukis
menggambar makhluk yang punya roh. Ya, nanti ada bahasan itu. Nah, duduk dulu dengan suami, jelaskan ini dalilnya, ini hadis-hadisnya. Ya, setelah itu baru berdua ngasih tahu ke anak. Iya, nggak boleh kamu. Ayahnya juga ngomong, iya ternyata nggak boleh di situ. Udah kamu gambar yang lain. Jadi anak diarahkan untuk berekspresi di sisi yang tidak dilarang dalam syariat Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Sambil menunggu yang lain Ustadz, ini ada pertanyaan lagi tentang Silakan. kalung yang tadi Ustadz sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Bagaimana bila kita sudah membeli kalung tersebut untuk kesehatan karena disebutkan ada energinya dan cukup mahal? Apakah masih boleh diteruskan dipakai? Karena semula ketika beli kalung tersebut saya menganggap ini adalah sebagai obat. Kemudian apakah kalau sudah dikasih tahu ini adalah salah, tetapi tetap kekeh memakai dan bisa dibilang sebagai penangkal COVID? Bagaimana jawabannya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Ini kayak orang Bani Israel, Bu. Dikasih tahu ngeyel kan gitu ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini kalung sudah dibeli. Saya balik nanya, mana yang dipilih? Mau memilih kalung, resikonya kita terkena syirik besar yang tidak diampuni dosanya oleh Allah dan masuk kekal neraka selama-lamanya. Ibadah kita sia-sia, ibadah semua kita lakukan sia-sia semua karena gara-gara nih kalung, karena nih kalung, nih gelang adalah syirik besar. Enggak, syirik, kita percaya sama Allah. Oke, syirik kecil, gara-gara ini syirik kecil, maka kita kena dapat predikat berbuat syirik yang sangat berbahaya, terancam neraka, azab neraka juga. Milih mana? Milih eman-eman duitnya, sayang-sayang duitnya, atau sayang-sayang diri kita diadab di neraka selamanya. Ya tentu orang yang beriman pasti akan milih keselamatan dirinya dari adab. Tidak apa-apa duit hilang. Ingat, kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantinya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan gelang ini Ustaz? Dibuang saja. Boleh nggak saya sedekahkan kasih ke orang? Sama saja. Kita memberi jadikan orang itu berbuat apa? Syirik juga tuh orang akhirnya. Buang, jangan sampai diketahui oleh orang. Buang, lempar di sungai mana, kayak di laut mana, buang di situ. Ya, wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi digabungkan dari yang Skype dan yang di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana nasihatnya bila kita mengkhawatirkan akan hari esok? Selanjutnya, bagaimana kekhawatiran seorang istri melihat suami membawa harta yang haram karena si istri mengetahui harta yang dibawa oleh suaminya adalah hasil menipu. Tetapi bila ditolak, kami tidak bisa membayar sewa apartemen. Jazakumullahu khairan. Wow. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Ketakutan. Ya, takut itu bagian dari iman. Bagian dari ibadah. Ya, karena ibadah itu dibangun di atas 3 pilar, Ibu. Ibadah itu harus ada 3 pilar. Cinta, berharap, dan takut. Harus ada 3 ini ibadah. Ya, cinta, berharap, dan takut. Harus ada 3 ini. Takut itu takut diri kita diazab. Jadi kalau kita dihadapkan, ya tadi itu ibu itu, kalung, gelang, udah beli Ustadz. Nah kalau kita memiliki iman dalam hati kita, takut kenapa? Neraka nih, syirik nih, jangan main-main, ini bukan dosa besar lagi. Ini embahnya dosa ini, biangnya dosa ini. Ya, ini biangnya dosa ini. Timbul rasa takut pada dirinya. Makanya bab yang lalu apa? Al-khauf minasyirik, takut dari syirik.
Nah, ketika takut ini muncul, maka lahirlah apa? Gelang yang ibu miliki tadi itu dibuang langsung, Bu. Lempar ke laut langsung, Bu. Buang. Kenapa? Saya takut diazab. Akhirnya apa? Tidak berani berbuat maksiat. Nah, itu takut namanya. Ini takut bagian dari iman. Nah, bagian yang kedua sebetulnya agak berbeda. Dia tahu suaminya berpenghasilan yang haram. Dia tahu itu. Berarti penghasilannya dia haram suami. Pertanyaannya, apakah sang istri ini punya penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan dia, untuk sehari-hari, untuk sewa rumah, apartemen, untuk kebutuhan-kebutuhan dia ini. Dia punya penghasilan nggak untuk menutupi? Kalau dia punya penghasilan, jangan diambil duit haram itu. Anda pakai penghasilan Anda saja. Ya. Tapi kalau yang kedua, oh enggak, saya hanya ibu rumah tangga. Hanya menunggu apa? Hujan turun. Hanya nunggu duit penghasilan suami saja. Murni suami yang bekerja, saya full ibu rumah tangga. Kalau ini nggak diterima, ya itu tadi untuk kebutuhan hari-hari nggak bisa, untuk sandang, pangan, papan nggak ada, maka boleh Anda menggunakan harta itu sebatas untuk keperluan kebutuhan pokok. Sama aja kalau suaminya bukan menipu, kerja di tempat yang haram, kerja di bank, ya kerja di bank, kerja di asuransi, perpajakan, umpama penghasilannya itu haram. Lalu bagaimana? Maka dia apa namanya boleh mengambil gaji dari suaminya yang haram tadi itu sebatas untuk memenuhi hajat dan kebutuhan dia saja. Ya karena dia darurat, dia nggak punya penghasilan apapun. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Iya Ustadz. Di sini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, saya punya kerabat, sepupu jauh, yang anaknya sekarang berindikasi telah menjadi seorang gay. Dan Astagfirullah. ibunya pernah, kerabat saya ini, ibunya pernah mendengar tetapi tidak percaya. Sedangkan saya mengetahuinya persis, apakah yang harus saya perbuat? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Ibunya kagak percaya kalau anaknya gay. Ya zaman sekarang alhamdulillah teknologi canggih, Bu. Apa itu foto saja atau videoin saja anaknya yang gay itu. Fotoin anaknya tuh anak ibu gay. Nih videonya, buktinya kalau anak ibu gay, ya kan ibu sampaikan. Artinya bawain bukti-bukti, ya. Kemudian yang penting adalah Anda sudah menyampaikan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bisa sampai lima kali Anda menyampaikan, tapi dia tetap tidak mau terima. Ya sudah, kewajiban Anda sudah gugur. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Utusan itu hanya menyampaikan saja. Ya, barakallahu fik. Ada lagi, Bu? Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ini ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam bagaimana warahmatullahi. mohon nasihatnya dari Ustadz? Di sekolah Amerika ada kurikulum untuk anak sekolah bermain musik. Dan ini juga ada sister yang lain bertanya, ada juga kurikulum untuk menggambar. Juga ada kurikulum untuk menari atau dancing berpasangan dengan boy. Apakah sebagai orang tua yang harus kami lakukan? Apakah itu Insyaallah. diperbolehkan? Mereka masih tahap di bawah umur balita. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah ya ba'd. Justru anak kecil ini yang harus ditanam dari dini. Ya, at-ta'lim fis sighar kanaqsyi 'alal hajar. Orang dulu bilang mengajarkan anak kecil itu ibarat nulis di batu. Ya.
Ngajarin anak kecil ibarat nulis di batu. Dan itu nyata kita lihat dari pernyataan para sahabat ketika mereka masih kecil dan diajarin beberapa adab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nempel sampai mereka ketua, sampai mereka dewasa. Ya, justru itu adalah kesempatan. Kemudian yang kedua, selama itu perbuatan haram dan dilarang dan dosa besar, maka tidak ada kompromi bagi kita. Kita mendatangi kepala sekolahnya, terus apa nyuwun sewu, bude nyuwun ngalam minta maaf gitu ya. Ibu, ibu minta maaf, agama saya melarang saya untuk permainan-permainan yang seperti ini. Di dalam Islam menggunakan musik dan sebagainya seperti ini sebetulnya haram, nggak boleh dalam Islam. Kalau ada yang melakukan itu oknum. Kalau secara ajarannya kita tidak boleh. Menari dancing itu juga secara syar'i tidak boleh. Jadi Anda ngomong terang-terangan sama mereka dengan bahasa yang halus santun, jelaskan bahwa ini di dalam Islam kita tidak boleh. Artinya saya meminta maaf untuk tidak bisa aktif di kegiatan ini. Kalau ada kegiatan yang lain seperti menggambar dan sebagainya bisa kita ikut, tetapi kita tidak menggambar makhluk yang punya nyawa, yang punya roh. Tapi kita menggambar makhluk-makhluk yang lain seperti tanaman, lingkungan, ya apalah yang jelas itu bukan makhluk yang punya roh. Ya, Anda sampaikan baik-baik gitu ya. Nggak ada masalah, itu dulu saya pernah lakukan waktu masih anak kecil gitu, sampaikan mohon maaf ini nggak bisa, saya tidak bisa ikut pelajaran seni musik ya gitu ya, wallahu alam. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz ini ada bertanya tentang masalah rumah tangga, bisa disampaikan Ustadz? Nggak apa-apa, sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihat dan pencerahannya. Saat ini saya sedang mengalami proses perceraian dengan suami. Waduh, Dan jangan hukum dong. Amerika biasanya harta dibagi 2. Apakah kalau nanti saya berpisah dengan suami, kalau saya dapat harta tersebut itu adalah hak saya. Saat ini saya tidak bekerja, tetapi saya juga tidak punya anak. Mohon nasihatnya bagaimana seharusnya yang bisa saya lakukan ketika perceraian itu terjadi. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Ketika perceraian terjadi, di sini fokus pertanyaannya pada harta. Nah, memang dalam dunia barat dikenal dengan nama, kalau istilah kita harta gonogini. Dalam hukum kompilasi waris istilah di sini ya, di Indonesia ada hukum kompilasi waris. Di situ ada namanya harta gonogini. Yaitu apa? Harta yang diperoleh setelah dia menikah. Sebelum menikah dia punya motor, rumah, apartemen, kontrak. Ya, setelah dia menikah, dia bekerja ini punya apartemen sendiri. Ya, punya rumah sendiri, punya mobil, apartemennya sudah lebih dari satu, ini dua, tiga, dikontrak-kontrakin, ya apartemennya umpama, punya perusahaan dan sebagainya. Kayaknya dia itu setelah menikah, lalu qadarullah cerai. Nah, maka harta yang dia peroleh tadi itu setelah dia menikah, maka itu dibagi 2. Kalau di sini, ya kono gini di pengadilan negeri. Tapi kalau dia sebelum sebelum nikah udah kaya raya, istilahnya lahir sudah pakai sepatu nih orang, udah kaya raya nih, nikah, hartanya pertumbuhannya kecil, ya lalu cerai, maka harta yang diperoleh setelah nikah aja, sebelumnya yang kaya raya yang nggak dibagi 2. Nah, ya sebatas yang saya tahu itu aturan mereka, ya di sini juga kayaknya ngambil dari itu. Nah, adakah itu di dalam syariat Islam? Di dalam Islam tidak ada. Karena itu mengambil harta orang dengan cara yang tidak dibenarkan. Dasar pengambilan harta itu apa? Ya, tidak ada dasar hukum pijakan yang jelas. Ya, tidak ada alasan yang jelas secara syar'i. Hanya pokoknya kamu cerai diambil sebagai ganti dari pernikahan lah, apalah gitu. Di dalam Islam ada yang namanya mut'ah.
Mut'ah itu uang yang diberi, sejumlah harta yang diberikan oleh suami karena perceraian. Tapi bukan langsung dipotong separuh 50% buat istri karena perceraian, tidak. Mut'ah itu sejumlah uang sebagai hadiah lah diberikan kepada si istri. Suami ngasih kepada istri sebagai bentuk mut'ah. Apa itu? Ya uang hadiah setelah perceraian itu. Berapa nilainya? Tergantung pada kemampuan suami dan tergantung suaminya sendiri. Berapa dia ngasih. Ya, tapi kalau yang ada ini gonogini ini tidak ada di dalam syariat Islam sama sekali. Ya, wallahu alam. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan tentang rumah tangga lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Suami saya telah meninggal dan saat itu suami saya non-muslim. Kemudian kami tidak punya anak, jadi harta suami jatuh ke tangan saya. Sedangkan sekarang saya tahu bahwa non-muslim tidak mewariskan apa-apa kepada seorang muslim. Tetapi sekarang saya tidak punya harta dan harta itu hanya dari suami saya. Saya bekerja sekarang tetapi hanya cukup untuk hidup biasa saja. Bagaimana yang bisa Alhamdulillah. Ustadz nasihatkan kepada kami? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah ya ba'd. Benar yang ibu sampaikan, bahwa harta itu bukan milik ibu. Karena suami ibu itu meninggal dalam kondisi kafir. Ya, sedikit berkah diridhoi oleh Allah jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harta Anda yang mana? Itu hasil penghasilan keringat jerih payah Anda sendiri. Adapun yang bekas harta dari mantan suami Anda ini, mohon maaf saya sebut mantan ya karena pernikahannya tidak sah. Ya, saya sebut mantan karena pernikahannya tidak sah itu. Karena pernikahan sudah beda agama. Ya. Jadi itu Anda tidak berhak sama sekali dari warisan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Ustadz ini ada yang ditulis di wall Skype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi Ustadz, sekeluarga, serta para admin dan ummahat di grup. Ada Amin. teman mengatakan di kampung sana ada orang yang bisa pijat. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Wow. Ada orang yang dipijat di daerah mata, sekarang tidak pakai kacamata lagi. Terus dia juga bisa mengobati sinus. Apakah termasuk kesirikan jika melakukan pengobatan seperti itu? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada aslinya pengobatan itu halal, Ibu. Pada aslinya pengobatan apa saja halal, nggak ada masalah. Selama tidak ada unsur-unsur syirik, mistik, dan perdukunan. Ya. Jadi pengobatan dengan media pijat, akupuntur, atau apa saja selama itu tidak mengandung unsur sihir dan mistik, tidak ada masalah. Selama itu murni hanya pijat memijat saja, pijat urat, pijat apalah di situ ya, tidak ada masalah ya. Secara prinsip dasarnya adalah itu diperbolehkan. Kecuali ada unsur mistiknya, yaitu apa? Dia manggil setannya dulu, dia ritual dulu, dia baca-baca mantra dulu, komat kamit, bismillah, terus pakai nyembur-nyembur atau apalah begitu ya. Nah, terus saya pindahkan penyakit Anda ke media yang lain. Ini adalah sebuah penggabungan kekuatan. Nah, lagi tadi kekuatan alam lah, inilah. Ya, saya pindahkan. Habis itu baru dipijat. Anda dipijat-pijat. Nah, ini tentu syirik. Tapi kalau murni pijat, seperti mohon maaf pijat tunanetra, pijat yang lain, pijat syaraf, ya, pijat patah tulang dan sebagainya, ini pada prinsipnya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz, seluruh pertanyaan yang ditulis sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, kita lihat pertanyaan yang lewat chat ya dari Pak Sam. Masya Allah, Pak Sam ngumpulin pertanyaan ini. Kalau pagi ngumpulin 2-3 pertanyaan Pak Sam. Masya Allah, saya senang sekali ini Pak Sam ini.
Nah, Pak Ustadz, mohon maaf tadi pagi kajian ada pembahasan makro. Apa orang yang makan jengkol, pete, hukumnya gimana Pak Ustadz? Pada aslinya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah ba'd. Pada aslinya makanan itu halal Pak. Kecuali yang ada dalil pengharamannya. Ya, kecuali ada dalil pengharamannya. Makan jengkol, pete pada aslinya boleh, tidak ada apa-apa. Bawang putih, bawang merah pada aslinya boleh, nggak apa-apa. Cuman dilarang oleh Rasulullah SAW bawang putih dan bawang merah itu ketika mau sholat. Makan bawang, makan bawang putih mau sholat. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bau yang muncul dari mulut dia karena makan bawang putih, bawang merah itu berdampak buruk pada orang-orang di sebelah sehingga nggak khusyuk. Nah, begitu juga makanan-makanan yang lain yang secara bentuk modelnya seperti makan bawang putih dan bawang merah begini. Baunya apa itu jengkol, apa itu pete. Katanya sih jengkol kalau dikelola dengan baik itu nggak bau sama sekali. Wallah alam saya juga nggak doyan ya. Jadi nggak tahu lah. Jadi yang jelas selama itu buat sholat dan bisa melahirkan ketidakkhusyuan pada jamaah yang di sekitarnya ya nggak boleh. Begitu pula seseorang mau sholat bau ketek ya sama aja. Nanti yang sebelahnya dia yang kakak kuat ya ini juga akhirnya dimakruhkan. Barakallahu fiik. Dari Budi Aditya. Bagaimana posisi tangan yang benar ketika berdoa antara khutbah pertama dan kedua Ustadz? Ya, berdoa pada umumnya begini, Rasulullah SAW kalau berdoa membuka kedua tangannya menghadap wajahnya dan searah dengan dadanya. Ini yang disebutkan dalam hadis, mengarah sejajar dengan dada dan mengarah kepada wajahnya. Ya, barakallahu fiik. Ummu Syifa. Mohon penjelasan terkait penggunaan daun bidara dan juga minyak daun bidara yang banyak diproduksi untuk pengobatan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ba'd. Memang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk pengobatan orang yang kena kesurupan. Ya, kesurupan. Ada apa dengan daun bidara kok ditakuti setan? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Yang jelas Rasulullah SAW memberitahukan hari itu daun bidara sidr untuk ruqyah dan dipakai pula untuk memandikan jenazah. Faksiluhu wa bima'in wasidrin. Jadi campur dengan air sidr dan kafur, air kapur barus campur buat memandikan jenazah. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Lili Hanifa Wailirang. Ya. Rumah orang tua saya dulu ditanam buhul sama orang. Kalau misal mau musnahkan, apakah ortu juga yang harus sholat tobat? Ya, ya Bismillah, Alhamdulillah, sholat wassalamu Rasulullah. Yang masang buhul siapa? Ya, kalau yang masang buhul orang tua Anda, ya orang tua Anda yang harus bertobat kepada Allah karena itu syirik besar. Dia yang membuang buhul itu, dia yang harus taubat kepada Allah. Ya, biar dia bersih dari syirik besar. Ini bahaya ini syirik besar ini ya. Kekal di neraka selama-lamanya. Amal ibadahnya semua, sholat, puasa, zakat, hajinya dia pun yang bolak-balik, semua itu akan sia-sia karena dia bakal menetap di neraka selama-lamanya. Ya, selamatkan orang tua Anda dari syirik besar ini, suruh mengambil bukhul-bukhul itu, membuang dan menghancurkan bukhul-bukhulnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Fazlul, apa hukumnya pria pakai cincin batu karena setahu ana perhiasan hanya untuk wanita? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ya ba'd. Cincin batu, batu ake, batu permata, batu berlian tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah selama iketannya tidak menggunakan emas ya, selama iketannya tidak menggunakan emas. Kalau dia iketannya menggunakan emas haram karena penggunaan emasnya itu ya. Tapi kalau iketannya bukan emas, yang lainnya dia pakai batu-batu yang lain tidak ada masalah.
Ya, para sahabat juga pakai cincin, Rasulullah SAW juga pakai cincin. Ya. Apa yang dimaksud dengan budak sahaya dalam konteks zaman ini sudah ditanya tadi pagi. Ya, ini sudah ditanya tadi pagi dan sudah saya jawab bahwa tidak ada konteks, tidak ada lagi di zaman sekarang. Dari zaman para ulama dulu juga sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Karena di dalam Islam perbudakan itu dihapus. Ya, perbudakan itu dihapus. Ya, perbudakan itu dihapus. Kalau ada orang sekarang menyamakan perempuan-perempuan ini dengan budak, ya ini orang gila yang mengucapkannya. Saya belak-belakan ngomong ini bukan doktor, ini wong gendeng yang ngomong mas. Ya orang gila yang bicara seperti itu. Na'udzubillah. Menghalalkan zina. Na'udzubillah. Ya. Allah yahdi. Semoga Allah ngasih hidayah ini orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillah. Ya. Jadi tidak ada perbudakan di zaman sekarang sudah tidak ada ya. Ustadz, anak saya ada alergi yang kalau kambuh bisa batuk berulang-ulang. Kami berikhtiar terapi madu dari umur 5 tahun. Alhamdulillah imunnya bertambah jadi jarang sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bukti pengobatan yang dibolehkan jemaah. Karena memang madu adalah obat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Barakallahu fik infonya Ummu Punta ya. Abu Rumaisa ya. Pertanyaan, apakah menggantung ayat Al-Quran di pintu masuk rumah dan warung nasi sering menggantung ayat 1000 juga dilarang dalam menggantung ayat 1000 dinar. Apa ayat 1000 dinar? Hah? Oh, penggaris ditempel gitu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di tembok-tembok, ini bukan bagian dari menghormati Al-Quran. Ya, Syekh Saleh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala termasuk orang yang paling keras melarang ini. Kenapa? Karena itu adalah penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, satu itu penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, bukan untuk itu ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Ayat Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipelajari maknanya, dan diamalkan. Yang ketiga, ayat Al-Quran diturunkan bukan untuk penglaris-penglaris dagangan. Ya, ayat Al-Quran diturunkan untuk apa namanya untuk pengobatan penyakit-penyakit hati dari syirik, akhlak tercela, ngobatin perbuatan dari kemaksiatan, kemungkaran, syirik untuk diamalkan, dibaca dan untuk diamalkan. Ya, jadi ini termasuk perbuatan yang diharamkan menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di tembok-tembok dan dinding-dinding ini. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz atas materi dan nasihat hari ini. Ustaz dan keluarga Ustaz beserta amin dimanapun berada, dan kami mohon maaf lahir batin